Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini para pemirsa sekalian? Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Subromulis dan masih di channel yang selalu memberikan informasi seputar perawatan luka, yaitu Mantri Luka. Oke. Dan di sesi hari ini saya akan sharing mengenai salah satu kasus yang sedang saya tangani ya, di mana ini merupakan kasus yang cukup mengejutkan saya ya. Karena apa? Karena kasus ini diawali dengan suatu hal yang kecil, tapi ya dikarenakan ketidaktahuan dan juga kurangnya informasi mengenai penyakit tersebut, maka menjadi suatu permasalahan yang sangat besar ya. Apa itu? Yaitu masalah selulitis. Kenapa saya bilang ini berawal dari suatu hal yang kecil ya? Karena memang awalnya luka ini hanya melepuh kecil saja, tapi dikarenakan kurangnya informasi dan pengetahuan dari pasien, maka luka tersebut semakin melebar. Maka dari itu, saya akan kembali lagi menjelaskan perihal seputar selulitis ya, di mana selulitis ini memang sering terjadi pada pasien-pasien yang mempunyai riwayat penyakit diabetes maupun tidak ada penyakit diabetes. Contoh riwayat lain adalah pasien dengan riwayat jantung yang cenderung sekali memang kadang terkena yang namanya selulitis. Maka dari itu saya akan menjelaskan dan juga membacakan apa itu selulitis dan apa penyebabnya dan juga berikut tanda dan gejalanya. Oke. Jadi para pemirsa sekalian, jangan sampai meremehkan hal yang kecil ya, terutama permasalahan-permasalahan kesehatan. Karena nantinya agar tidak menjadi suatu permasalahan yang besar dan menjadi suatu cerita yang panjang ya, kalau saya menyebutnya seperti itu ya. Oke, ini dia. Apa itu selulitis? Jadi, selulitis adalah infeksi bakteri di kulit dan jaringan di bawahnya. Kondisi ini dapat menyebabkan kulit kemerahan, bengkak, melepuh, dan nyeri saat ditekan. Ya. Umumnya, selulitis terjadi di kulit tungkai bawah, tetapi juga bisa muncul di kulit wajah, lengan, mata, dan juga perut. Ya. Tapi yang saya temukan di sini memang selulitis ini banyak terjadi di ekstremitas bawah, terutama di tungkai kaki, ya, di atas mata kaki ya, ataupun di bawah lutut. Sering terjadi di daerah tersebut dan biasanya ditandai dengan gejala yaitu kulit berwarna kemerahan, ya, bengkak, terasa lunak dan hangat jika disentuh, kulit melepuh ya, ataupun ada bula biasanya. Kulit bernanah atau berair, nyeri saat ditekan, dan apabila selulitis ini tidak ditangani dengan baik, maka menyebabkan yang namanya demam, di mana infeksi ini sudah mulai masuk ke local infection, ya, seperti itu. Dan penyebabnya, ya, perlu diketahui oleh para pemirsa sekalian, hal ini disebabkan oleh bakteri, ya, yang jenisnya adalah Staphylococcus ataupun bakteri eh, Streptococcus ya. Streptococcus ataupun Staphylococcus aureus ya. Namanya keren sekali ini ya. Gitu. Jadi jangan sampai diremehkan apabila menemukan tanda dan gejala yang saya sebutkan tadi, apalagi disertai dengan luka. Karena hal ini memang dimulai dari suatu hal yang kecil ya, hanya luka melepuh, ya, dibiarkan begitu saja, kemerahan semakin merah, ya, bengkak semakin bengkak, nyeri semakin nyeri, dan biasanya pasien akan sulit berjalan. Kalau ada hal tersebut, silakan langsung diperiksakan ke dokter dan juga apabila terjadi luka, silakan harus dibawa ke fasilitas kesehatan ya, ataupun langsung memanggil perawat untuk melakukan perawatan lukanya ya, jangan sampai menunggu lama. Nah, kalau tidak maka akan menjadi masalah yang seperti ini.
Ya, kalau sudah besar seperti ini lukanya, ini akan menjadi suatu hal yang lama ya untuk proses penyembuhannya. Maka dari itu jangan sampai menunggu lama untuk melakukan perawatan lukanya. Oke. Dan di tengah masyarakat ya yang seringkali terjadi adalah mungkin nanti ada yang bantu saya untuk memberikan pendapat tentang hal ini ya. Sebenarnya luka selulitis ini harusnya dibiarkan terbuka atau tertutup ya. Silakan. Nanti boleh tuliskan di kolom komentar ya untuk pendapat kalian. Karena beberapa saat kemarin sebelum Lebaran saya diminta untuk merawat luka selulitis, akan tetapi permintaannya adalah luka dibiarkan terbuka dan hanya dikompres dengan NaCl saja. Dan itu setiap hari dilakukan pagi, siang, dan sore. Ya. Oke, maka dari itu sebenarnya saya juga tidak bisa untuk menyalahkan ya hal tersebut. Hanya saja sepengetahuan saya dan apa yang sudah saya pelajari selama ini, selulitis ini memang harus dirawat dengan sebaik mungkin. Dan untuk proses perawatannya, yang pertama sama seperti hal-hal yang dilakukan pada proses perawatan luka yang lainnya. Contohnya adalah mencuci luka, membuang jaringan mati, dan juga memberikan terapi yang tepat. Ya. Di mana memang kalau dikompres begitu saja dan dibiarkan terbuka, saya kurang pas ya, kalau saya pribadi. Karena apa? Karena jelas ada trauma dan juga ada kontaminasi bakteri yang ada di luka tersebut. Apabila dibiarkan terbuka, ya kita tahu sendiri ya, setiap pasien mempunyai personal hygiene masing-masing dan kita juga belum bisa memastikan. Karena luka tertutup pun terkadang pasien juga ya tidak bisa menjaga, apalagi dengan luka yang terbuka. Dan untuk proses perawatannya alangkah lebih baiknya memang diberikan antiseptik untuk mengurangi bakteri ya. Kompresnya bukan hanya pakai NaCl saja, tapi pakai antiseptik ya. Kalau memang dirawat secara mandiri, ya alangkah lebih baiknya luka tersebut silakan ditutup dan diberikan salep ya, salep ataupun topikal yang bisa mengurangi peradangan ya, mengurangi inflamasi pada kakinya. Seperti contohnya adalah kalau saya bisa memakai Metcovazin Silver ya, bisa memakai Star Ag ataupun memakai salep-salep antimikroba yang lainnya. Dan ada salah satu salep yang pernah saya coba dan cocok, yaitu adalah salep Digenta. Seperti itu. Nanti silakan mungkin ada pengalaman dari rekan sejawat ya, teman-teman saya ini mungkin boleh berkomentar tentang pengalamannya merawat luka selulitis. Dan saya sekarang pun masih merawat luka selulitis yang masih infeksi, hanya saja memang kondisinya sudah sangat baik ya, dari awalnya warna dasarnya kuning ya, banyak selaf berair, sekarang sudah menjadi warna dasar yang merah ya, seperti itu. Dan nanti akan saya update untuk kondisi lukanya ya. Oke, mungkin hal ini juga perlu diperhatikan dan juga dipertimbangkan untuk pasien-pasien dengan selulitis, yaitu untuk mengurangi aktivitas yang berlebihan ya, agar nantinya apa? Agar terhindar dari yang namanya nyeri ya, bengkak, lukanya semakin eh, mengeluarkan cairan ya, dan apabila itu banyak cairan akan berpotensi terjadinya bau. Jadi harapan saya silakan untuk dikurangi aktivitasnya. Selanjutnya silakan untuk rutin minum obat yang sudah diresepkan ataupun diberikan oleh dokter ya, biasanya eh, memakai antibiotik ya. Ini saya juga ingin bercerita nih kemarin, mungkin juga monggo, silakan nanti mungkin ada yang tahu nih dari persoalan ini, silakan tulis di kolom komentar. Eh, saya meresepkan salah satu antibiotik, yaitu Cefadoxstril ya, ataupun saran dari dokter ini memakai Cefadoxstril dan dibeli oleh pasien ya, Cefadoxstril ini. Dan saya kaget nih ya, harganya kok luar biasa mahalnya gitu loh. Dan saya juga nggak tahu karena memang saya juga
tidak sering sekali untuk beli antibiotik. Ya biasanya pasien kan beli sendiri, dan pada saat itu antibiotik habis dan ternyata yang disarankan sama dengan apa yang disarankan oleh dokter. Jadi saya menyarankan pakai Cefadoxstril, ternyata dokter juga memakai Cefadoxstril pada saat itu. Dan ya kita beli dan ternyata harganya cukup mengagetkan. Apakah benar harganya memang mahal atau tidak? Boleh silakan dituliskan di kolom komentar nantinya ya. Agar nantinya juga saya tidak miskomunikasi dan juga kaget gitu kan. Seperti itu. Oke, itu dia hal-hal yang perlu diperhatikan pada pasien-pasien yang sedang mengalami luka selulitis. Jangan remehkan ya, jangan meremehkan luka yang kecil. Kalau bisa sebelum luka itu menjadi luka kronis, silakan langsung menghubungi tenaga kesehatan, dokter ya, spesialis kulit biasanya, dan juga silakan dibawa ke tempat perawatan luka yang memang benar-benar bisa fokus untuk merawat luka tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih ya. Sesekali boleh dong saya melempar pertanyaan kan ya. Silakan tuliskan di kolom komentar. Saya tunggu komentar dari para pemirsa sekalian. Terima kasih. Itu dia hal yang ingin saya sampaikan. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Saya Muhammad Subromulis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.